Shalom, selamat pagi Bapak Ibu para gembala atau hamba Tuhan yang bernaung di dalam organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia. Pagi ini saya ingin menyampaikan bahwa pada sesungguhnya organisasi itu adalah merupakan perkumpulan dari orang per orang yang memiliki minat yang sama, tujuan yang sama untuk secara bersama-sama meraih apa yang mereka sepakati sebagai tujuan dasar dibentuknya organisasi tersebut. Nah, sehubungan dengan itu, maka demi untuk berjalannya organisasi dengan lancar dibutuhkan seperangkat aturan-aturan dasar yang menjadi pedoman bagi setiap orang yang dipercayakan untuk mengelola organisasi tersebut, khususnya organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia. Nah, perlu dipahami bersama bahwa seperangkat aturan dasar itu sesungguhnya lebih dikenal dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari organisasi itu. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu dipandang sebagai sebuah konstitusi atau kesepakatan bersama dari seluruh warga jemaat yang bersama-sama dalam merumuskan aturan-aturan dasar tersebut. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah merupakan cerminan dari keinginan, cita-cita atau tujuan dari seluruh anggota atau seluruh warga jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia. Nah, sehubungan dengan itu, maka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai konstitusi harus menjadi sesuatu yang bersifat kekuasaan tertinggi dari seluruh penyelenggaraan organisasi. Mengapa? Karena itu adalah cita-cita, keinginan, tujuan, atau harapan-harapan yang akan dicapai bersama. Nah, ini harus dipahami oleh semua orang yang menjadi anggota atau warga Gereja Pantekosta di Indonesia. Nah, selanjutnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai cita-cita, sebagai keinginan, sebagai harapan atau tujuan yang menjadi hukum dasar itu harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh para pengelola atau orang-orang yang dipercayakan oleh anggota atau warga jemaat untuk mengelola organisasi ini. Dengan demikian, tidak ada alasan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat semudah membalikkan telapak tangan untuk mengubah atau tidak mematuhinya. Karena kenapa? Itu adalah representasi dari keinginan seluruh warga. Jadi pemimpin, penguasa, ataupun petugas organisasi tidak boleh secara semena-mena merubah atau melanggar atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita, pikiran, kemauan, tujuan yang menjadi hukum dasar dari pelaksanaan organisasi itu sendiri. Nah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagai cita-cita, keinginan, dan kemauan ataupun harapan dan tujuan yang
dituangkan di dalam seperangkat aturan dasar tersebut itu bukan tidak dapat diubah, tetapi sangat memungkinkan untuk diubah atau berubah sesuai dengan keinginan dari warga itu sendiri, ya, atau keinginan dari anggota organisasi tersebut sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Hal-hal yang tidak bersifat demokratis, hal-hal yang bersifat melanggar ketentuan-ketentuan hukum, hal-hal yang melanggar hak-hak asasi manusia, ya, keadilan, itu adalah sesuatu yang seharusnya diperjuangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sehingga secara nyata atau secara konkret dibuatkan di dalam ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Bahwa perlu diketahui, persetujuan ataupun kesepakatan ataupun penyelesaian masalah yang bertentangan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu penyelesaiannya dapat dipandang dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek yang berhubungan dengan administrasi organisasi, dan yang kedua aspek yang berhubungan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Nah, terkait dengan pelanggaran etik profesi pendeta gembala itu diselesaikan secara administrasi organisasi. Namun hal-hal yang menyangkut perbuatan yang melanggar hukum, ya, itu tidak menutup kemungkinan untuk tidak dapat diselesaikan secara sistem peradilan hukum nasional. Nah, dengan demikian bahwa perlu disadari bahwa setiap pemimpin, penguasa, dan ataupun pejabat organisasi harus tunduk pada hukum dasar atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh petugas organisasi harus sesuai dengan isi pikiran, kehendak, tujuan daripada seluruh warga itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menjadi kontrol sosial, kontrol politik, dan kontrol hukum bagi para penyelenggara organisasi. Nah, itu Bapak Ibu harus pahami sebagai sebuah hal yang fundamental dalam penyelenggaraan organisasi. Nah, yang berikut yang saya ingin sampaikan bahwa perlu dipikirkan bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi harus membatasi kewenangan dari penyelenggara organisasi atau petugas organisasi. Tidak ada kekuasaan yang tidak dapat diawasi. Jika tidak, itu akan menjadi diktator-diktator ataupun Fir'aun organisasi yang bertindak semena-mena atas dasar bahwa mereka adalah pemilik kekuasaan tertinggi. Itu tidak benar. Pemilik kekuasaan tertinggi sesungguhnya itu adalah rakyat atau warga atau anggota organisasi. Harusnya dilihat secara keseluruhan seperti itu, sehingga setiap penyelenggaraan anggaran dasar anggaran rumah tangga, maka para pemegang suara, para warga jemaat, para anggota organisasi dapat meminta pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan para pimpinan yang bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, baik secara administratif maupun secara hukum. Shalom, selamat pagi, semoga kita diberkati semua. Amin.